Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan Khairul Putra dengan NIM 214031169 dari kelas MBS 2E. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pengantar bisnis. Yang pertama, perusahaan dan lingkungan perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan ialah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu merupakan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Faktor-faktor pokok penentu pemilihan lokasi industri. Yang pertama, letak dari sumber bahan mentah untuk memproduksi. Yang kedua, letak dari pasar konsumen. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan pengangkutan atau transportasi, ketersediaan energi. Faktor lainnya yaitu jenis-jenis lokasi perusahaan. Yang pertama, lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Lokasi ini sudah ditetapkan dan tidak bisa seenaknya membangun perusahaan di luar lokasi yang telah ditentukan. Contohnya adalah seperti kawasan industri Cikarang, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Yang kedua, lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Lokasi perusahaan yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Misalnya seperti membangun perusahaan udang di Cirebon yang merupakan kota udang, atau membangun usaha pendidikan di Yogyakarta yang telah terkenal sebagai kota pelajar. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Lokasi perusahaan yang tidak bisa dipilih-pilih karena sudah dipilihkan oleh alam. Contoh, tambang emas di Cikotok, tambang aspal di Buton, tambang gas alam di Bontang Kaltim, dan lain sebagainya. 4. Lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lokasi perusahaan jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Perusahaan dan lembaga sosial dapat dibagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama, tujuan pendirian perusahaan. Tujuan pendirian perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contoh, menciptakan laba pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas harga, kuantitas pelanggan. Yang tujuan sosial. Tujuan sosial perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan. Poin yang kedua, perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial. Poin yang ketiga yaitu sifat sistem perusahaan. Sifat sistem perusahaan dibagi menjadi 5, yaitu kompleks sebagai suatu kesatuan atau unit, sifatnya beragam, saling bergantung, dan dinamis.
Yang keempat yaitu fungsi-fungsi perusahaan. Ada dua fungsi perusahaan apabila kedua fungsi tersebut dijalankan dengan lancar, terkoordinir, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, ciri-ciri perusahaan. Mencerminkan kekhasan yang membuat perusahaan bersangkutan mudah dikendali. Ciri-ciri umumnya operatif, adanya aktivitas ekonomi yang berkenan dengan kegiatan produksi, penyedia atau distribusi barang dan jasa. Koordinatif, diperlukan koordinasi semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Reguler, untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Dinamis, lingkungan selalu berubah, oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Formal, tunduk kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Lokasi, perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Pelayanan bersyarat, keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosietal ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja atau industri suatu organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi yang pertama, lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh, keadaan alam dan lingkungan, politik dan HAMKM, yaitu kehidupan operasional perusahaan sangat berpengaruh oleh politik dan HAMKM negara di mana perusahaan berada menciptakan. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contoh, tenaga kerja, peralatan dan mesin, pemodalan, bahan mentah, sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk yuridis perusahaan, lembaga keuangan maupun kerjasama, penggabungan dan ekspansi yang ada di Indonesia. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Suatu organisasi atau badan yang mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa bisa disebut badan usaha. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau persero. Kedua, firma. Ketiga, perseroan komanditer. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Keenam, koperasi. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Fungsi lembaga keuangan yaitu yang pertama, lembaga menghimpun dana, yang kedua, menyalurkan dana, yang ketiga, membantu perekonomian, yang keempat, lembaga penerapan prinsip ekonomi, yang kelima, penyedia jasa sistem pembayaran. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank,
yaitu koperasi simpan pinjam, pegadaian, asuransi. Materi berikutnya yaitu proposal bisnis kewirausahaan. Proposal bisnis kewirausahaan mencakup kewirausahaan, wiraswasta, dan wiraswastawan. Kewirausahaan yaitu kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Wiraswasta adalah seseorang yang membangun bidang usaha atau perusahaan dengan kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja. Wiraswastawan yaitu pribadi tertentu yang secara kualitatif lebih dari kebanyakan manusia pada umumnya, yaitu pribadi yang memiliki kemampuan. Perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil. Yang pertama, kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki badan hukum yang jelas. Yang kedua, sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya. Yang keempat, wiraswasta adanya visi, misi, dan strategi dalam melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Bisnis kecil. Yang pertama, bisnis kecil jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Yang kedua, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Yang ketiga, bisnis kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Yang keempat, dalam bisnis kecil yang menjadi prioritas adalah tercapainya laba sebesar-besarnya. Tujuan dari proposal usaha. Yang pertama, untuk merealisasikan sebuah peluang usaha yang profitable. Yang kedua, sebagai sarana untuk meyakinkan pihak investor atas kelayakan usaha yang akan dijalankan atau dikembangkan. Sistematika penulisan proposal usaha. Yang pertama, cover depan dan halaman judul. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Yang keempat, bab 2 aspek perencanaan usaha. Yang kelima, bab 3 penutup. Yang keenam, lampiran. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen dan peran organisasi dalam perusahaan. Pengertian manajemen. Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 4. Fungsi pokok manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Yang ketiga, directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang akan ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, controlling. Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Peranan organisasi memiliki sejumlah karakteristik penting antara lain sebagai berikut: inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan peran pemasaran dalam perusahaan. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah suatu tempat terjadinya transaksi jual beli barang maupun jasa
yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan. Jenis-jenis pasar. Pasar nyata, jenis pasar di mana memperjualbelikan berbagai jenis barang dan dapat dibeli oleh pembeli, misalnya pasar swalayan dan pasar tradisional. Pasar abstrak, jenis pasar di mana pembeli tidak menawar barang yang dijual dan tidak juga membeli secara langsung. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu proses untuk mengetahui keadaan pasar serta bagaimana cara kita meyakinkan mereka para konsumen bahwa produk kita layak untuk dibeli dan bisa memuaskan keinginannya, sehingga di dalam target penjualan perusahaan pun bisa tercapai. Unsur dalam pemasaran yaitu yang pertama, harga. Definisi harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Yang kedua, produk. Persaingan di pasar memaksa perusahaan untuk mengupayakan inovasi produk yang tinggi guna meraih keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, tempat. Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. Yang keempat, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi. Tujuan sistem pemasaran. Yang pertama, memaksimalkan konsumsi. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan pilihan. Yang keempat, memaksimalkan kualitas hidup. Materi yang terakhir yaitu teori perkembangan dan proses dalam manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Banyak upaya yang dilakukan dalam manajemen produksi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Suatu proses produksi yang bertujuan memberi nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan proses produksi yang bertujuan untuk menambah nilai atau kegunaan suatu barang atau jasa dapat dilihat pada proses produksi yang merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Adapun produksi di sini adalah transformasi dari faktor-faktor produksi, yaitu bahan mentah, tenaga kerja, modal, serta teknologi yang menjadi hasil produksi atau produk. Tujuan proses produksi yaitu memperoleh jumlah barang atau produk termasuk jenis produk dengan harga dalam waktu serta kualitas yang diharapkan oleh konsumen, maka proses produksi perlu diatur dengan baik. Pengambilan keputusan dalam proses produksi. Dalam mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya, manajer perlu membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencapai tujuan, agar barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuai dan tepat seperti diharapkan, yaitu tepat mutu, kualitas, tepat jumlah, kuantitas, dan tepat waktu, dengan biaya rendah. Ditinjau dari kondisi keputusan yang harus diambil, terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti. Yang keempat,
pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain. Bidang produksi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja, mutu atau kualitas. Fungsi dan sistem produksi dan operasi. Yang pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang sesuai rencana, sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan dapat dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.